Respon mengejutkan datang dari pihak Fujianti Utami Putri terkait rencana Farah Tabas yang akan membuat laporan polisi atas Fuji terkait dugaan penyebaran konten yang berisi melecehkan Agus Salim dan para penyandang disabilitas. Konten yang dimaksud Farah Tabas tersebut adalah video parodi Yolo Ine dan juga Novi yang direpost ulang di akun Facebook atas nama Fuji. Haji Faisal yang ditemui di tempat usahanya kemarin mengaku terkejut dan menyayangkan hal tersebut karena menurutnya putrinya tidak memiliki akun sosial media Facebook. Lantas benarkah Haji Faisal menyayangkan dan menilai rencana Farah Tabas sebagai salah alamat? Di sisi lain, kemarin Novi pun mendatangi LPSK di tengah kisruhnya dengan Alvin Lim. Benarkah Novi merasa terancam dengan pernyataan dari Alvin Lim yang disebar melalui akun sosial media Alvin Lim? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, kabar Fujianti Utami berencana akan diseret ke polisi oleh Farah Tabas karena memposting ulang konten parodi yang melecehkan para penyandang disabilitas termasuk Agus Salim dan mendorong Haji Faisal untuk akad bicara. Menanggapi rencana Farah Tabas tersebut, Haji Faisal pun merasa bingung dengan langkah hukum yang ditempuh oleh Farah Tabas. Menurut Haji Faisal, seharusnya Farah Tabas mempelajari terlebih dahulu apakah akun sosial media Facebook tersebut benar milik Fuji atau tidak. Karena menurut sepengetahuannya, putrinya tidak mempunyai akun sosial media Facebook. Selain itu, menurut Haji Faisal, anaknya tidak akan melecehkan Agus karena menurutnya sang putri hanya membuat konten TikTok dan tidak ada kaitannya sama sekali dengan kisru donasi Agus Salim. Menurut Haji Faisal, harusnya Farhat mengantongi bukti lalu mempelajarinya terlebih dahulu. Jadi disangka akun itu akun Fuji. Nah itulah makanya kita sekarang bingung ya. Kadang-kadang orang ini ada orang sebagian ya, kadang-kadang dia merasa hebat, tetapi dia tidak mengerti, tidak dipelajari dulu. Benar nggak ini akun si Fuji? Itu akun Facebook ya. Si Fuji saja tidak punya Facebook. Nah sekarang tiba-tiba orang menuduh si Fuji. Gimana menurut kamu? Jadi kadang-kadang orang pintar, kadang-kadang saya bingung juga ada ya menilainya gimana ya. Anak saya tuh gak punya Facebook, sekarang disangka akun Fuji. Kok suka-sukanya bawa-bawa nama Fuji. Nah inilah, kadang-kadang tidak dipelajari dulu. Seharusnya dipelajari dulu, jangan asal ngomong aja kita. Pelajari benar nggak ini? Ya. Zaman sekarang sudah maju, sudah modern. Jangan kita asal menyebut nama orang aja. Karena di dunia media sosial, jadi banyak orang baca. Jadi semuanya itu nggak ada kebenarannya itu, nggak ada ya. Anak saya tidak punya akun Facebook dan lagian pula anak saya nggak mungkin seperti itu ya. Mohon maaf, ini bukan saya mengatakan anak saya benar 100%, tidak. Apa kepentingannya hal-hal seperti itu? Anak saya cuman ya bikin TikTok, bikin apa, bukanlah dia masa dia akan melecehkan orang lain. Ya rasanya nggak tipe saya ya, nggak tipe anak saya ya. Tapi Allahu alam lah, hanya Tuhan yang kuasa. Rasanya kita salah nih orang nih, menurut saya. Tapi kalau dia ngotot ya silakan. Kalau memang dia punya bukti, punya apa segala macam. Kalau bagi saya sih berbicara itu kita kan harus ada bukti kita ya. Harus ada bukti, kita pelajari dulu benar nggak ini, kebenarannya ini. Jangan kita asal menjatuhkan nama orang aja. Jangan kita asal melecehkan nama orang aja. Itu kalau bagi saya sih. Tapi Allahu alam lah. Itu kan penilaian saya. Namun kita kembalikan juga kepada orang yang bersangkutan ya, pada orang-orang yang suka ngomong kan begitu ya. Saya tidaklah menunjukkan kepada seseorang, tapi siapa yang ngomong cobalah dipelajari dulu sebelum berbicara kepada orang-orang yang suka ngomong. Itu aja sih.
Haji Faisal pun menegaskan, memang banyak pihak yang ingin menjatuhkan putrinya dengan membuat berita-berita hoax seperti yang terjadi saat ini. Haji Faisal pun juga menyayangkan sikap Farah Tabas yang ingin melaporkan Fuji ke polisi karena belum dibuktikan terlebih dahulu. Bahkan, Haji Faisal pun juga menduga Farah Tabas menuduh putrinya tanpa memeriksa kebenaran dari bukti yang dipegangnya. Haji Faisal pun juga meyakini bahwa akun sosial media Facebook itu bukan milik sang putri karena Fuji sendiri memang tidak punya akun Facebook. Kita ketawa aja, soalnya kita sudah sering berbicara soal masalah Facebook sama anak saya kan nggak punya Facebook, jadi nggak perlu lagi diklarifikasi. Udah pasti itu karena tidak punya Facebook. Kok orang mengatakan akunnya akun Facebook Fuji kan gitu ya? Ada, anak saya nggak punya akun. Emang di situ Facebook atau apa ya? Nah iya, anak saya nggak punya akun Facebook. Jadi kadang-kadang orangnya asal ngomong aja kan, tanpa mempelajari, tanpa data. Jadi saya berharap pada orang-orang yang suka membawa-bawa nama Fuji, pelajarilah dulu kebenarannya. Asal jangan kita asal menjatuhkan nama orang. Fuji tidak punya akun Facebook dan Fuji tidak akan mungkin melecehkan orang lain. Tidak. Ya, tidak. Sudah bermacam-macam orang untuk menjatuhkan anak saya. Dan itu kebanyakan, ya sebagian ya, ini sebagian bukan semuanya, sebagian sudah banyak, sudah ada sebagian orang ingin menjatuhkan anak saya. Kadang-kadang beritanya berita hoax. Ini salah satunya, termasuk berita hoax. Anak saya tidak punya Facebook. Kok dibilang akun anak saya? Makanya kadang-kadang saya ya nggak habis pikir juga ya. Kenapa sih orang-orang ada yang berbicara tanpa bukti? Kadang-kadang orang-orang itu dia merasa hebat. Kadang-kadang orang itu merasa dia pintar. Tapi dia berbicara tanpa data. Terlepas dari bantahan Haji Faisal, sebelumnya Farah Tabas pun telah menilai apa yang diduga dilakukan Fuji di akun sosial media atas namanya ini sangat ia sayangkan. Farah pun sampai bertanya apa motif dari Fuji. Apakah karena Fuji kurang popularitas sehingga ia pun ikut dalam kisru Agus Salim dengan cara memposting video parodi yang dinilai sudah menghina Agus Salim. Tak hanya itu, Farah Tabas pun juga mempertanyakan apakah Fuji terjangkit star syndrome sehingga diduga melakukan tindakan tersebut. Menurut Farah Tabas, jika bukan Fuji, pihaknya pun sudah mengantongi bukti terkait konten yang diposting di akun sosial media Facebook Fuji dan akan melaporkannya ke pihak kepolisian. Ya nggak tahu, pokoknya yang jelas di akunnya dia udah ada, kita punya datanya gitu. Oh berarti mau ngelaporin? Ya pasti akan kita laporin. Tapi intinya orang ini masih kekurangan popularitas. Sehingga dia eksis sekalipun ikut terlibat menghina atau mempermalukan orang buta. Jadi dia star syndrome. Takut dia nanti nggak ngetop, masuk ke sini. Mereka itu aja gitu. Nggak mungkin mereka mau berpihak atau melawan orang yang menantang arus seperti Farah Tabas. Ya kalau misalnya tidak menantang arus, namanya bukan mencapai keadilan. Tidak ada pernah namanya keadilan lari jalan lurus-lurus. Pasti berbenturan. Pasti melawan arus. Namanya juga hak yang diperjuangkan. Farah Tabas juga memberikan pesan kepada Fujianti Utami Putri agar hidupnya pun tetap terpuji, demikian juga dengan perbuatannya. Karena menurut Farah Tabas sangat disayangkan jika Fuji ikut memposting video parodi yang dibuat oleh Yolo Ine dan juga Novi sebelumnya. Ya kalau buat puji, ya terpujilah hidupmu, terpujilah perbuatanmu. Jangan di saat puji-puji akhirnya kamu menyerempet yang ada kaitan dengan menghina orang, terutama orang buta. Mengejutkan, langkah Farah Tabas yang akan melaporkan Fuji ke polisi karena diduga telah menghina Agus Salim di sosial media, hingga mendapat respon dari ayah Fuji Haji Faisal. Lantas benarkah pihak Novi kemarin mendatangi LPSK karena diduga mendapat ancaman dari Alvin Lim? Selamat untuk intens investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best.
Berseteru dengan Alvin Lim, pihak Novi melalui kuasa hukumnya kemarin, 16 Desember 2024, terlihat mendatangi LPSK untuk meminta perlindungan karena merasa terancam dengan pernyataan Alvin Lim. Menurut pihak Novi, kedatangannya ke LPSK karena laporan polisi Alvin Lim terhadap dirinya terkait tuduhan tindak kekerasan seksual secara verbal yang sudah berjalan di ranah hukum. Dan sebagai korban, penting bagi Novi untuk mendapatkan perlindungan hukum dari LPSK. Selain itu, ancaman yang diduga dilakukan oleh Alvin Lim. Menurut pihak Novi, adanya dugaan intimidasi terhadap Novi yang disiarkan melalui sosial media milik Alvin. Hari ini kami memang datang ke LPSK untuk melanjutkan tindakan yang memang seharusnya kami tempuh ya. Kami infokan kepada teman-teman LP-nya Teh Novi tentang tindak pidana kekerasan secara verbal sudah berjalan. Teh Novi kemudian sebagai korban penting untuk mendapat perlindungan hukum. Maka itu berdasarkan arahan dari Komnas Perempuan, pada hari ini kami berada di sini. LPSK itu kan menjamin dua hal ya. Yang pertama perlindungan secara hukum, yang kedua perlindungan secara fisik. Itu yang sedang kami tunggu. Begitu. Memang undang-undang TPSK memang mengatur untuk itu ya. Jadi kami hanya mengikuti saja arahan dari Komnas Perempuan. Karena memang sudah berjalan prosesnya, sudah tahap klarifikasi, maka penting bagi kami untuk mendapatkan dokumen dari LPSK. Ya kalau ini kan sifatnya asumsi dari pihak teteh ya, gitu kan. Nah itu nanti asumsi itu yang akan dipelajari oleh LPSK. Gitu. Memang ada asumsi berupa kayak mungkin sifatnya intimidasi atau seperti apa, itu ada juga sampai ke dalam. Solusi dari LPSK. Yang pertama memang khusus untuk kasus ini teteh tidak boleh muncul di publik, gitu ya, karena memang sudah sebagai korban, jadi tidak boleh muncul di publik. Gitu. Makanya kemudian pada hari ini teteh mohon maaf pada teman-teman tidak bisa memberikan statement apapun. Tapi kemudian karena proses ini berlanjut di Polda, maka kita ikutin saja prosesnya. Sebelumnya, Alvin Lim sempat mempertanyakan sumber keuangan dan pekerjaan Novi, sehingga Novi pun mampu untuk membiayai yayasan kemanusiaan miliknya. Namun, pertanyaan yang dibuat Alvin membuat Novi merasa sakit hati dan sudah melecehkan harkat serta martabatnya sebagai perempuan, hingga berujung pada laporan polisi atas Alvin Lim dengan tuduhan diduga telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual secara verbal yang kini telah bergulir di ranah hukum. Gini aja, hal yang sepele mas, ya. Semua itu, bisnis itu bagus atau enggak, baik atau buruk, ya, tergantung dari cash flow mas. Berani enggak Novi diaudit? Penghasilannya dia, keluar masuknya dia diaudit. Karena kenapa mas? Sesuai undang-undang, itu mas juga udah tahu, kemarin menteri juga dibilang, kalau mendapatkan uang lebih dari 500 juta dan harusnya lebih dari 500 juta kalau belasan ODGJ, beli Alphard apa semua ini udah miliaran mas. Harusnya diaudit toh oleh apa? Akuntan publik. Ya kan? Saya tantang Novi, audit, ikutin aturan pemerintah, bukan aturan Alvin Lim. Aturan pemerintah. Audit uang kamu, buka di depan publik. Saya mau lihat. Saya yakin mas, seyakin-yakinnya ya. Uang yang dia dapat dari YouTube itu nggak akan cukup kalau memang benar dia lakukan itu. Jika tidak, berarti mungkin ada dugaan TPPO. Penjualan orang itu yang saya bilang, dagangin orang. Kalau uangnya kurang, dia jual bayi, kan dia bisa dapat dari situ, tapi dia nggak masukin. Nah ini yang kita takutkan ya, dan ini yang tidak boleh. Di Indonesia ini orang jualan warga negara Indonesia itu jiwa dan daging itu mas. Nah jadi saya tantang aja, oke? Kalau dia bilang Alvin Lim salah, Alvin Lim memfitnah, gampang kok buktinya. Audit, transparansi, bener dong? Lu transparansi, lu bisa tunjukin bahwa keuangan lu match, ya keuangan lu match, semuanya masuk ke situ, kemana itu pengurusan bayi apa semua segala macam, ya kan? Diaudit oleh akuntan publik, tunjukkan ke masyarakat. Nah, kalau lu benar, gue minta maaf. Bukan saksi ya? Sebagai korban di sini. Sebagai korban karena laporan Novi pada minggu ini sudah berjalan untuk terlapor saudara AL
dalam dugaan tindak pidana kekerasan seksual secara verbal. Tapi kalau menurut LPSK namanya kekerasan seksual non fisik. Iya, tentu kalau di dalam hukum pidana tentu kami akan menghadirkan ahli ya, baik itu ahli bahasa, ahli hukum acara pidana maupun ahli yang lainnya. Pasti itu akan ada. Kalau laporan jangan takut, ya hadapin aja jalanin gitu. Dia berpendapat kalau ini tidak akan diproses secara panjang kalau tentang laporan Netenovi terhadap Ya kan dia boleh berkeyakinan itu, kita pun juga boleh berkeyakinan sebaliknya. Nanti kita lihat aja keyakinan siapa yang terwujud kan. Kerugian secara material memang sejak kasus ini bergulir maka ritme pendapatan Teknovi jauh sangat menurun, dan itu nanti kami akan buktikan di kepolisian ya. Selain itu juga penting bagi kami menuntaskan kasus ini agar ini tidak menjadi bola liar. Ketika ini tidak dituntaskan di ranah hukum, maka kemudian pernyataan yang menggiring oleh AL akan menjadi sebuah kebenaran. Yang ini kemudian akan menjadi virus-virus bagi kita semua bahwa menghujat seseorang itu dianggap dilegalkan gitu. Itu yang kemudian saat ini sedang kami perjuangkan. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.